Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Senin semuanya. Ih, nggak kerasa ya Senin lagi ya. Wih, udah seminggu lagi aja nih kita nih tidak bertemu. Aduh, tidak bertemu padahal setiap hari. Kamu pasti lihat kan video-video short di Nurina Miriam YouTube channel ini kan. Iya, gaya-gaya ngomong seminggu nggak ketemu. Udah tiap hari kita ketemu ya. Oke, kita punya surprise di episode ini. Surprise-nya apa nanti tunggu ya. Yang jelas insya Allah kita akan makin connected. Connected. Oke, kita mau melanjutkan membahas tentang di ghosting. Aku di ghosting pas lagi sayang-sayangnya. Duh, wih, mengerikan sekali ya judulnya ya. Gak apa-apa. Udah pernah di ghosting? Gak apa-apa. Saya juga pernah. Pernah mengghosting orang? Gak apa-apa juga. Saya juga pernah gitu. Tapi jangan lagi ya. Jangan lagi ghosting-ghosting orang ya. Karena di ghosting itu rasanya sakit, saudara-saudara. Sakit. Ya ampun. Yang udah pernah di ghosting pasti tahu gimana rasanya di ghosting toh. Nah, di part 2 ini saya akan membahas tentang apa kenapa sih mereka mengghosting kita gitu ya. Apalagi setelah dia itu PDKT sama kita, dia udah ngedeketin kita. Kita udah cium hawa-hawa, dikit lagi dia nembak gue nih gitu. Dikit lagi dia pasti ngomong sama gue kalau dia suka gue nih. Gitu. Tapi ternyata hilang, udah kayak sulap, hilang gitu. Dia kayak sulap aja dia menghilang gitu. Kenapa dia mengghosting kita? Padahal kalau udah dideketin lama sedemikian rupa sehingga kita juga udah mulai suka sama dia, terus dia tiba-tiba ngilang gitu kan rasanya gitu ya. Kesel panas ini orang udah bikin gue suka sama dia ternyata dia hilang gitu aja. Itu rasanya gitu. Terus kenapa sih dia sebegitu effortnya deketin kita, terus udah gitu kita udah suka sama dia, terus dia ngilang kenapa? Kenapa? Nih, kemungkinan kalau menurut catatan saya sih ya, mereka itu atau dia itu butuh waktu lama untuk merespons. Ya, gimana itu maksudnya? Saya bacain dulu ya. Dia mungkin perlu beberapa hari untuk membalas chat kita gitu. Nah, ini bisa jadi pertanda bahwa mereka mundur dan melepaskan diri dari hubungan. Buat dia ini adalah ujian untuk melihat apakah dia bisa berhenti bicara dengan Anda sepenuhnya. What happened ya naon gitu kan. Jadi gini sih sebenarnya dia bukannya kalau dia sudah mendekati kamu sedemikian rupa terus dia ngilang gitu ya, bukan berarti dia nggak suka sama kamu gitu. Cuma ada beberapa poin mungkin kurang serak aja gitu sama dia. Gitu. Ya, yang menurut dia itu bisa nanti mengganggu kalau misalnya kamu nanti jadian sama dia. Gitu ya. Jadi kalau dia apa namanya sudah berhari-hari atau berminggu-minggu tidak menanggapi kita, menanggapi chat kita segala macam, mungkin sudah waktunya buat kita untuk melupakannya saja. Ya, sekalipun akhirnya orang itu merespon bukan berarti mereka mau berkomitmen pada hubungan. Ih, ngeri ya. Punya apa orang-orang itu ya? Udah ngedeketin kita, udah kita mulai merespon balik, dia ngilang terus hilang. Ya, mungkin ada beberapa hal, tapi yang jelas jangan pernah kamu untuk apa namanya? Patah hati, jangan kan belum jadian. Nggak apa-apa ya. Ya kan? Ada beberapa hal tentang kamu, mungkin bukan tentang kamu, tapi tentang dia sendiri yang tidak srek. Kalau misalnya gue jadian sama kita nih, misalnya dia jadian sama kita nih, nanti dia akan ngerasa begini-begini gitu. Ada sebenarnya salah bukan kita, tapi dia dari dirinya dia sendiri
Soalnya aku pernah ngerasain dia sudah apa namanya sudah PDKT sedemikian rupa nih. Waktu itu udah kenal sama orang tua belum ya? Adalah dikit-dikit lah, tapi nggak kenalan gimana gitu. Pokoknya dia tahu pernah ketemu se, se apa namanya sekilas gitu kan, dia pernah ketemu sama orang tua sekilas gitu. Terus tiba-tiba dia hilang aja gitu, hilang gitu kan. Ditelepon nggak diangkat. Pernah nih dulu dia, kalau kita zaman dulu telepon itu ada itu kan bisa di hold kan ya. Saya pernah nge-nelfon dia, dia bilang dia lagi keluar kota, nanti saya datang malam gitu. Ya udah, begitu malam saya telepon, begitu saya telepon dia kedengeran tuh masih suara rame itu, di mana, iya nih belum sampai rumah, nanti ya di sini mampir dulu katanya gitu kan, mampir dulu. Udah ngobrol sebentar, tapi dia nggak fokus tuh ngomong sama saya. Terus tiba-tiba sebentar ya ada telepon masuk, dia bilang gitu. Tapi saya di hold, biasa sih dia nge-hold itu biasa, cuma semenit 2 menit balik lagi gitu. Tapi saya tungguin semenit, 2 menit, 3 menit, gak balik-balik lagi, Bo. Sampai 5 menit lebih gak balik-balik lagi. Wah, reseknya orang. Saya udah langsung hilang respect sama dia. Ya kan? Lu nge-ghosting gue sampai begini, ini telepon lebih dari 5 menit gue di hold sama lo gitu. Ya udah, akhirnya tanpa perasaan yang gimana-gimana langsung saya matiin, cekrek, dah saya tinggalin dia. Besok-besoknya telepon dia, aku tidak mengangkat teleponnya dia lagi. Sebegitu ya orang, dia lupa kali saya di hold. Sampai 5 menit lebih, gile bener. Nah, mulai dari saat itu dia mengghosting saya, gantian saya ghosting dia. Ya kan, ngapain? Kamu dicuekin bermenit-menit di telepon sambil nunggu nih kira-kira kapan ya dia ngangkat telepon gue ya. Gue udah nunggu nih lama nih. Ternyata nggak di dia nggak balik-balik lagi ke telepon saya. Udah putus putus hubungan dengan nyamuk. Nggak ada yang nggak putus, orang nyamuknya belum ya, pokoknya kita putus aja, apa namanya, teleponnya saya putusin, ya udah kayak ini, saya balik ngeghosting dia, saya tidak mau diperlakukan seperti itu, ya kan. Nah, yang kedua adalah sebenarnya kalau mereka tidak menghubungi kamu itu sebenarnya kemungkinan mereka lagi menunggu kamu untuk mulai. Nggak tahu kenapa alasannya, itu ada di dia sendiri. Pokoknya dia menunggu kamu untuk mulai percakapan, gitu ya. Dia sudah menunggu kamu memulai, terus udah gitu dia ngeresponnya cuma sedikit sedikit sedikit. Itu ngapainnya sebenarnya orang-orang itu ya? Ngeresponnya kita udah panjang, dia balas cuma iya. Nah itu adalah tanda-tanda bahwa dia akan menghilang dari kehidupan kamu. Ya, jangan pernah masuk ke dalam apa namanya perangkapnya, gitu ya. Oke. Nah, terus kenapa kalau 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 misalnya mereka apa namanya? Kalau misalnya dia mengghosting kita, ya kan? Dengan sedemikian sakitnya kita gitu. Terus what should we do dong? Kita harus ngapain, Kak? Kita harus ngapain? Ini mana catatan saya hilang. Nah, ini nih. Apa yang harus kamu lakukan? Ya. Dan bagaimana cara melanjutkan hidupmu? Lanjutin aja. Yang pertama adalah jangan menyalahkan diri sendiri. Jangan ya, Dek ya. Karena apapun yang dia lakukan itu bukan salah kamu. Nah, tuh di garis bawahi pakai tinta merah, di stabilo pakai stabilo merah. Karena yang dia lakukan itu bukan kesalahan kamu. Sekali lagi, bukan kesalahan kamu. Ya, apa yang salah ya dia. Apanya yang salah dari dia? Ya itu urusan dia, bukan urusan kita. Urusan kita adalah happy-happy saja, menikmati hidup ini, ya kan? Kalau kata orang sih, you only live once, YOLO. Jadi jangan pernah melewatkan satu hari pun tanpa perasaan bahagia, oke? Nah,
Kalau misalnya kamu mendapatkan perilaku seperti itu, perilaku di ghosting itu, kemungkinan kamu mulai meragukan diri sendiri gitu kan, meragukan diri sendiri, terus bertanya-tanya, saya salah apa ya, kok dia hilang, kok dia begini, kok dia menghold saya 10 menit di telepon, itu saya salah apa ya. Saya juga pernah ngerasain kayak gitu, gue salah apa ya, kok dia nggak balik-balik nelfon gue. Setelah dipikir-pikir, iya loh, itu terakhir kali loh aku mau ngangkat telepon dia atau aku mau ngobrol sama dia di telepon tuh, iya terakhir kali itu loh. Terus aku dalam hati nanya, aku salah apa ya dia begitu ya? Memang hindar. Terus udah gitu, kenapa nggak ngomong, ya udah ya, sampai di sini aja ya gitu. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebenarnya tidak perlu, nggak perlu nanya saya salah apa, karena memang bukan salah kamu. Kalau ada orang mengghosting kamu, that's not your fault. Itu salahnya dia sendiri. Ya, nggak ada sedikit pun kesalahan kamu yang bikin dia begitu. Ya, bukan salah kamu aja pokoknya. Ya. Terus gimana, Kak? Saya harus gimana? Nih, menurut catatan saya nih ya, kamu harus mengatasinya. Kamu belajar deh, ambil buku ya, jangan kertas. Buku, buku bener yang berlembar-lembar gitu. Jangan kertas ya. Kamu tulis perasaan kamu, journaling ya. Kamu menulis emosi kamu atau uh, kalau kamu nggak mau nulis, nggak biasa nulis, nggak apa-apa. You talk to somebody, gitu. Bicara sama orang lain, ya. Bicara sama orang lain yang kamu percaya tentunya, ya kan. Kadang-kadang nih, bukan kadang-kadang, kalau saya sih percaya banget mengungkapkan kata-kata itu, baik melalui tulisan maupun kita ngobrol sama seseorang itu akan bisa membantu mengangkat beban di pundak kamu, ya. Jadi meringankan beban di pundak kamu dengan kata-kata, diungkapkan saja gitu. Melalui tulisan boleh, melalui ngobrol sama seseorang juga boleh yang kamu percaya, ya. Itu apa namanya, it helps kok, ya. Kalau saya dulu ngapain ya, saya sih dari dulu suka nulis ya, jadi mungkin mungkin saya udah lupa sih. Jadi mungkin waktu itu saya nulis biasanya yang saya lakukan, saya nulis semua perasaan saya tulis, udah gitu nggak saya simpan, ya nggak saya simpan. Habis sudah saya tulis panjang, mungkin ada beberapa lembar bolak-balik segala macam, saya baca, ya udah saya ngumpulin dulu. Terus kalau saya udah kalau saya udah ngerasa lost gitu, udah ngerasa lost, udah ngerasa hilang gitu bebannya, saya robek buku itu halamannya, terus saya buang. Nah, itu cara saya move on, ya kan? Kamu bagaimana? Kamu menulis juga boleh, kamu mau ngomong juga sama seseorang boleh, ya. Tapi saran saya jangan disimpan di sini atau di dalam tulisan juga. Kalau menurut saya jangan disimpan, karena hal-hal negatif itu kan hal negatif ya, perasaan kita yang negatif ya. Kalau kita simpan nggak apa-apa, tapi besok-besoknya kita baca, nah itu negatifnya nyampe lagi. Kalau saya sih nggak mau, saya robek, saya buang langsung, ya. Oke, next adalah di sini adalah hubungi. Kalau kamu masih masih merasa it's okay untuk menghubungi mereka, hubungi aja, ya. Kirim pesan kayak gini nih, hai, kamu kenapa? Kamu kenapa begini? Kamu kenapa ngilang? Nah, kalau kamu mau ini, kalau kamu mau ngejelasin semuanya, boleh. Yuk, aku pengen tahu kenapa kamu ngilang dari sudut pandang kamu. Kita lihat apakah dia membalas atau tidak. Ya, kalau kamu masih mau berhubungan sama dia atau masih sudah mulai lepas dari dia, hubungi aja dia kayak gitu. Pengen tahu dia sebenarnya mau ngebalas kamu apa enggak, ya. It take guts sih kayak gitu. Kalau saya nggak bisa. Kalau saya udah digituin orang, saya nggak mau menghubungi dia lagi. Tapi kalau kamu masih punya masih punya perasaan, bukan perasaan. Kalau kamu masih punya, kenapa sih lo gitu? Itu nggak apa-apa. Hubungi aja kayak gitu. Kenapa hilang? Kenapa ngilang? Gue pengen tahu semuanya dari sudut pandang lo. Ayo, coba ceritain ke gue. Gue nggak apa-apa kok. Gue udah move on.
Kalau saya sih jujur aja sih nggak bisa kayak gitu. Ya, kalau kamu mau coba, boleh. Oke. Nah, biasanya orang-orang yang apa namanya, yang di ghosting itu biasanya dia akan menghilang juga dengan sendirinya di media sosial. Siapa yang kayak gitu? Ya, biasanya kalau kamu disakiti orang, setelah beberapa kali posting foto kamu berdua sama dia di medsos, terus dia ngilang, kamu juga pasti akan menghilang. Terus foto-foto itu akan dihapus. Siapa yang kayak gitu? Nah, nggak apa-apa, jangan jangan hilang dari media sosial. Kalau kamu mau menghapus foto dia boleh, tapi saran saya kamu harus tetap aktif di media sosial kamu. Jangan mengurung diri, ya kesian kamunya. Ih, nggak ada untungnya sama sekali mengurung diri hanya gara-gara dia, ya kan? Nah, jika kamu di ghosting atau didiamkan di semua platform sosial media dia, setelah kamu menghubungi nggak ada apa namanya, nggak ada balasan, tunjukkan pada dia bahwa penghindaran dia tidak mengganggu kita. Ya kan? Teruskan jalani hidup terbaik dan lakukan segala sesuatu seperti biasa, karena dia tidak mengatur hidup kita. Kita yang mengatur hidup kita sendiri. Jadi kalau dia nggak ada, ya udah, nggak masalah. Kita yang masih pegang kontrol pada diri kita sendiri, ya kan? Nah, karena apa? Ya, walaupun kemungkinannya kecil, tapi selalu ada kemungkinan bahwa dia akan balik lagi. Jadi setelah dia ngelihat postingan kita yang baik-baik saja, yang bahagia-bahagia saja tanpa dia, kemungkinan dia akan minta maaf. Maaf ya, kemarin aku hilang. Nah, kemungkinan kecil, tapi itu pasti ada. Karena apa dia kayak gitu? Karena dia melihat bahwa tanpa dia kita baik-baik saja, ya kan? Kamu tidak mengganggu apa-apa dalam hidup saya. Saya baik-baik saja, saya begini-begini saja. Nah, sampai akhirnya nanti dia minta maaf sendiri. Oke, sekian dulu. Nurina Tok Tok pada episode kali ini. Eh, iya, minggu depan, minggu depan apa? Oh, mulai minggu ini kita punya surprise untuk kamu, yaitu kita punya nomor hotline service. Jadi namanya Nurina Tok Tok Hotline. Jadi kalau kamu mau ngirim apa namanya? Kamu kalau mau ngirim topik, mau request topik, bukan ngirim topik. Mau request topik, kira-kira topik apa aja nih yang ada di kepala kamu yang pengen kita bahas. Tulis di situ ya. Nanti insya Allah akan ada tim yang menjawab semua chat kamu. Kita hotline-nya ada di WA. Yeay. Ya, kamu bisa request topik, kamu bisa curhat, ya kan? Kayak tadi yang saya bilang itu, kadang-kadang berbicara dengan seseorang itu mungkin akan meringankan beban kamu di pundak. Ya kan? Gak apa-apa, tulis aja di situ, insya Allah kita balas ya. Tapi saran saya cuma satu, sabar. Kalau misalnya kamu ngechat belum segera dibalas, ya mohon maaf ya, karena kita juga punya waktunya. Kira-kira jam 9 pagi sampai jam 5 sore saja ya kita aktif untuk untuk membalas chat di Nurina Tok Tok Hotline. Oke? Nomornya berapa? Cek dong di deskripsi di bawah ya. Di deskripsi itu ada banyak link, ya kan? Tapi lihat aja, cari aja, kalau nggak salah paling bawah deh, hotline service. Nurina Tok Tok Hotline Service, nomornya sekian, tinggal klik langsung masuk. Jadi kamu nggak usah nggak usah mencet-mencet lagi. Pokoknya tinggal klik langsung masuk. Kalau kamu mau save nomornya, boleh banget. Oke, cukup sekian Nurina Tok Tok pada minggu ini. Mudah-mudahan setelah setelah video ini kamu bisa move on ya, kamu bisa terinspirasi dan bisa melanjutkan hidup kamu. Oke, sekian dulu Nurina Tok Tok. Jangan lupa tiap hari Senin ada video panjang seperti ini. Dan setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, ada video short yang berisi quote-quote dari saya untuk kamu, yang membahas tentang episode di hari Seninnya.
Oke, sekali lagi terima kasih. Saya pamit mulu tapi nggak pamit-pamit. Ini bagaimana urusannya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Thank you for watching Nurina Talk Talk.